Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Larasepta dengan NIM 701200109. Di sini saya akan mengereview dua jurnal yang berjudul Sejarah Awal Islam di Singapura dan Islam di Thailand. Langsung saja, yang pertama, asal-usul Singapura. Singapura atau Singapore merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagaskan proyek Singapura pada 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Sebenarnya masih banyak sumber-sumber yang menyebutkan sejarah masuknya Islam di Singapura. Selanjutnya, Melayu juga menyebutkan bahwa menjelang akhir abad ke-14, Parameswara, seorang pangeran dari Palembang yang pada 1388 melarikan diri dari serangan kerajaan Jawa Majapahit. Ia mencari perlindungan di Singapura. Kemudian ia membunuh dan mengganti penguasanya, yang bisa jadi menjadi vassal Kerajaan Siam. Kerajaan Siam atau Thai melancarkan serangan balasan dan menghancurkan Singapura sehingga daerah ini tidak dihuni lebih dari 400 tahun. Parameswara melarikan diri ke Malaka, kemudian memeluk Islam dan berusaha mengembangkan Kesultanan Melaka yang pengaruh kekuasaannya meliputi Singapura yang merupakan bagian dari Kesultanan Johor. Kemudian, Raffles menandatangani perjanjian dengan Tamagong Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya, tetapi belum dapat dipastikan. Sebenarnya ada beberapa sumber Melayu lama yang menyebutkan sejarah Islam di Singapura. Salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di Pulau Bintan. Di sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah Pulau Tamasik, dan ia minta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga, angin topan itu pun tiba-tiba berhenti dan air laut pun kembali tenang. Atas kejadian itu, mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air yang kemudian disertai terhentinya angin topan dan tenangnya air laut merupakan pertanda diperbolehkannya sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang yang anggun, gerakannya tangkas dan berani, dengan bulu mata bagian kepala yang hitam di bagian lehernya dan coklat di bagian badannya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian seorang tua memberitahukan bahwa sang pangeran bahwa nama binatang itu adalah singa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singapura. Kota Singa, dari tersebut kemudian lahir nama Singapura. Selanjutnya, proses masuknya Islam di Singapura sebagaimana di daerah lain di Asia Tenggara diselimuti legenda dan mitos. Akan tetapi fakta sejarah dan temuan arkeologis dapat memastikan atau setidaknya menguatkan perkiraan bahwa Islam telah hadir di Singapura dulu Tamasik. Sejak masa-masa awal, negara pulau di ujung semenanjung Malaya ini terlibat dalam perdagangan nasional. Pada abad ke-10-14 Masehi telah terjadi the booming trade, ledakan perdagangan di wilayah Asia Tenggara umumnya, dan khusus di semenanjung Malaya. Selanjutnya, artikel kedua yaitu Islam di Thailand. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, yang diantaranya adalah wilayah Narathiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah
dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Seperti Muslim yang jumlahnya sekitar 1 miliar menjadi komunitas agama mayoritas dan minoritas di berbagai negara dunia. Indonesia 180 juta memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Muslim Thailand juga seperti di Sri Lanka dan Burma merupakan 3 contoh negara dunia yang mana komunitas minoritas Muslim yang tinggal di negara yang mayoritas Buddha. Sejarah Islam di Thailand. Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Hampir tidak ada konflik antara Muslim dan Kesultanan Patani dan umat Buddha sekitarnya. Kalaupun ada, konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai, tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Patani, ialah Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik kepanjangan bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu dan Muslim Melayu. Sejarah konflik di Thailand Selatan. Islam datang ke Thailand dengan perantara pedagang yang berasal dari Arab dan India. Sebelum 1801, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani Darussalam, Patani Raya yang meliputi Patani Thailand Selatan, Terengganu, Kelatan Malaysia. Patani Raya adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka, dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya, dan ekonomi tersendiri. Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada abad ke-12 Masehi dan mulai diresmikan menjadi sebuah negara beragama Islam pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan Melayu Patani telah mencapai puncak keagungan pada zaman pemerintahan Raja-Raja Perempuan dan berakhir pada zaman pemerintahan Raja Kuning. Patani mulai merosot. Patani dalam masa yang sedang menghadapi kekacauan politik. Siam sedang berperang dengan Burma. Corak kehidupan Muslim di Thailand Selatan. Yang pertama, sosial budaya. Dalam catatan sejarah, negeri Patani Darussalam merupakan salah satu pusat peradaban dan kebudayaan Islam Melayu yang terpenting di kawasan Semenanjung Melayu. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan para ulama berfungsi sebagai penghubung dan kekuatan dalam menentukan dan selalu memberikan inspirasi yang real kepada harapan masyarakat awam dalam memperoleh identitas. Kebudayaan Melayu Patani didasarkan oleh nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi bagi mereka sehingga memberikan pengaruh bagi jalannya perkembangan pemikiran. Melayu Patani yang didasari oleh nilai-nilai Islam telah menciptakan suatu kesadaran baru mengenai identitas etnis, membedakan orang Melayu Patani dan orang Siam atau Thai Buddha. Sosial politik. Awalnya memberikan angin segar bagi kaum Muslim di tempat itu, akan tetapi justru berbanding terbalik. Harapannya menjadi bagian dari negara yang merdeka, akan memperoleh kemerdekaan dan kesejahteraan yang sama sebagaimana warga lain di negara itu. Mereka harus bersaing dengan mayoritas dan mengikuti arus besar kebijakan-kebijakan nasional dan modernisasi yang dipaksakan, yang cenderung menggerus adat kebiasaan, warisan sejarah, penguasaan sumber daya alam, dan penguasaan politik yang mereka klaim sebagai milik mereka. Kemajemukan adalah suatu fenomena yang mustahil untuk dihindari. Begitupun dengan kemajemukan agama, religious plurality, dan keyakinan di kalangan masyarakat. Berangkat dari kemajemukan dalam agama, mengharuskan adanya sikap saling toleransi agar tidak mudah terpecah belah. Sampai saat ini, komunitas Melayu Muslim yang khususnya di wilayah selatan masih dan secara terus-menerus mendapatkan diskriminasi. Ini membuat suatu tekanan tersendiri terhadap mereka dan memberikan banyak yang negatif pada masyarakat Melayu Muslim yang ada di Thailand. Masyarakat Melayu Muslim kemudian melakukan perlawanan
walaupun dalam waktu yang panjang, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya yang ada adalah suatu bentuk perang psikologi untuk menimbulkan rasa takut, melemahkan moral dan semangat dari masyarakat Melayu Muslim yang mempengaruhi kesatuan dari masyarakat Melayu di Thailand.